Setelah kabar gugatan cerai Raisa mengguncang publik, nama Hamis Daud kembali menjadi sorotan karena diterpa isu tidak sedap. Hamis Daud dituding menjalin hubungan spesial dengan Sabrina Alatas setelah potongan gambar mereka beredar luas di Pinterest dan media sosial. Isu tersebut menyebar cepat dan menyeret nama Sabrina hingga menjadi sasaran komentar netizen yang budiman. Menyadari dampaknya, Hamis Daud akhirnya muncul bersama kuasa hukumnya untuk memberikan klarifikasi, sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Sabrina yang turut terseret dalam gosip tersebut. Ia mengungkap bahwa baru saja menjalani operasi dan merasa terkejut saat mendapati namanya dikaitkan dengan isu perselingkuhan di tengah proses perceraiannya dengan Raisa. Dalam penjelasannya, Hamis Daud menegaskan bahwa tidak ada orang ketiga di balik perpisahannya dengan Raisa. Ia mengaku sudah lelah diterpa gosip miring selama 2 tahun terakhir dan memilih untuk menyikapi semua dengan kepala dingin. Hubungannya dengan Raisa disebut berakhir baik-baik tanpa drama, dan ia berharap publik tidak lagi berspekulasi. Ia juga menegaskan bahwa semua pihak yang terkena dampak rumor ini patut mendapat klarifikasi agar situasi tidak semakin keruh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bener-bener lu ya Hamis Daud ya, dapetin Raisa loh. Ini lu Raisa Hamis Daud, cakep, satu Indonesia suka cinta sama Raisa. Kurang apa coba? Masih nyari memek lain. Bener-bener lo ya, kurang apa coba Raisa? Gue heran ya sama orang yang suka selingkuh nih ya. Seandainya nih ya, kalau diomongin ya, body kan sama, cewek gitu, perempuan. Memek ya memek, sama gitu. Apa yang lu cari? Raisa cantik lo anjing. Bangsat, kurang aja lo ya, masih kurang lo anjing. Mantep banget kali kontol lo anjing. Fuck. Guys, lagi viral banget soal rumor Sabrina Alatas itu hamil di tengah isu bahwa dia itu selingkuh sama Hamis Daud. Jadi karena kehidupannya itu lagi disorot banget, muncul dugaan bahwa dia itu sempat mengandung. Hal ini jadi dikaitkan dengan isu bahwa pacar Hamis Daud itu sempat hamil. Bahkan netizen tuh juga pada nyebutin bahwa kisah ini tuh mirip sama drakor, yaitu The World of the Married. Saking gue ngikutinya kasus ini, gue tuh sampai nemu postingan anonim gitu di pop up yang isinya tuh sangat membagongkan guys. Nah, jadi ceritanya itu si suaminya lagi lembur. Dia itu terus inisiatif ngirim makanan ke kantornya. Pas sampai sana satpamnya bilang, "Oh bu, barusan istrinya udah nganterin makanan." Padahal dia itu istrinya kayak boom banget gak sih? Sumpah sih gak kebayang kalau gue sih bakalan ngerasa kayak tulang-tulang gue hilang ya. Ada juga nih yang komen pernah jadi janda karena diselingkuhi. Nah, dari kasus-kasus kayak gini, coba dong guys kasih pendapat kalian di kolom komentar. Yang lagi rame banget nih, kata gue netizen Indonesia cepet bener dah kalau nemuin info yang kayak begini. Ya kali, selengki di Shopee, Gojek, itu mah kan udah biasa banget gak sih? Ini tuh bikin gue shock dan satu Indonesia Raya gue yakin juga shock banget. Kalau Hamis Daud selengki lewat Pinterest. Ini sih definisi selingkuh very estetik coy. Dan yang diduga nih, cewek yang jadi selengkiannya, kalian tahu siapa? Namanya Sabrina Alatas. Ya gue kan gak tahu ya yang benernya tuh kayak gimana. Tapi netizen Indonesia udah nge-spill tipis-tipis. Jujur ya, pasti kalian semua sebagai perempuan bakalan sakit hati banget nih. Apalagi seorang Raisa coy. Yang bikin gue lebih mirisnya lagi, Hamis dan juga selingkiannya ini udah planning rumah masa depan alias future house gitu coy. Aduh, ini please kata gue bener-bener gak expect banget seorang Hamis Daud ya. Jadi gue mau tanya nih sama kalian semua, next aplikasi apaan lagi nih yang bakalan dijadiin wadah buat orang yang suka selingkuh? Komen di bawah ya.
Kalau kau pikir kabar cerai Raisa dan Hamis itu cuman isu biasa, kau salah besar besti, karena faktanya dugaan perselingkuhan ini sudah bikin publik heboh dan Sabrina ini sampai tutup kolom komentar. Di video ini kita bahas yang lagi rame tapi dari sisi realistis saja besti. 1 menit bersama Ardina. Jadi begini besti, setelah isu dugaan perselingkuhan Hamis dengan seorang chef bernama Sabrina Alatas ini muncul, seperti biasa media sosial ini langsung panas. Dan diketahui si Sabrina ini bahkan tutup kolom komentarnya karena serangan dari netizen. Dan kalau kita lihat dari sisi Raisa sendiri, diketahui pengacaranya Raisa ini bahkan sampai sekarang belum buka suara sama sekali. Kalau menurut saya publik ini untuk sekarang tidak membutuhkan lambatura lagi, karena bayangkan saja mereka mengetahui isu perselingkuhan ini dari aplikasi Pinterest. Dan yang tidak masuk akal itu orang-orang ini sebenarnya dapat ide dari mana sih untuk mengkhianati pasangannya lewat aplikasi seperti Gojek, Shopee, dan sekarang Pinterest. Karena setahu saya orang-orang menggunakan aplikasi Pinterest ini untuk mencari hal-hal yang estetik. Nah sekarang pertanyaannya, apakah foto-foto itu merupakan rumah impian dari si Hamis Daud ini dan selingkuhannya? Tapi balik lagi besti, karena sampai saat ini dari berbagai pihak belum kasih klarifikasi, jadi kita realistis saja besti, karena kalau sampai tidak terbukti, bayangkan berapa banyak netizen yang bakal berdosa karena isu ini. Oke, sekarang saya mau dengar pendapat kau tentang isu ini di kolom komentar, dan seperti biasa sampai jumpa lagi besti. Raisa, jangan nikahin bule yang udah lama tinggal di Indonesia, apalagi di Bali. Ini Raisa sebelum nikah, apa dia nggak ikut seminar perbulean ya? Tapi harusnya dia belajar dari mamanya Hamis Daud. Dia kan orang Madura ya, yang nikah sama papanya orang Australia. Dan mereka cerai juga by the way. Papanya punya keluarga lagi, mamanya juga punya keluarga lagi. Kalian jangan bandingin wajahku sama wajah Raisa ya. Itu bagaikan langit dan bumi. Tapi berakhirnya pernikahan Raisa ini menarik perhatianku ya. Aku tahu dia dari lagu-lagunya yang galau-galau sih dulu. Dan juga nontonin dia di The Indonesian Idol. Dia pernah duet sama Virja, dan si Virja itu pegang-pegang tangan dia demi menghayati lagu. Terus Raisanya itu nggak mau dipegang tahu. Dari situ aku mikir kalau dia itu nggak gampangan deket sama cowok. Kalaupun deket pasti udah dipikirin matang-matang. Itu sih yang ada di pikiranku waktu itu sama dia. Ini cewek nggak gampangan lah gitu, dan nggak gampang digapai juga. Nikahlah sama Hamis Daud, bedanya 10 tahun mereka. Udah pacaran 1 tahun. Aku sih nggak ikutin ya kehidupannya sehari-hari. Aku cuman ikutin mereka itu waktu nikahan aja. Terlihat bahagia, honeymoon di luar negeri. Lucu-lucu kan foto-fotonya waktu itu. Aku lihat keluarga Raisa itu ya sayang banget sama Raisa. Kakaknya, ibunya, ayahnya terutama. Sampai panggilan sayangnya itu permata hatiku. Wow! Kelihatan sih keluarganya itu hangat banget ya. Pasti juga sakit dengar kabar ini. Katanya mamanya Yaya juga sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Dan nikahannya juga mematahkan hati para lelaki ya. Sampai ada hashtag Hari Patah Hati Nasional. Dan Presiden Jokowi juga sampai bawa itu ke pidatonya dia. Tapi menurut aku, hari dimana Raisa bilang dia dan Hamis Daud akan co-parenting, itu sih yang harusnya jadi hari patah hati nasional, bener gak sih? Padahal kalau dipikir-pikir Raisa itu nggak terlalu umbar kehidupan keluarganya ya. Anaknya juga nggak dipublis, tapi kenapa? Ya sudahlah ya, rezeki, jodoh, maut itu di tangan Tuhan. Kita doain aja yang terbaik buat mereka berdua. Aku harap ini jadi yang terakhir ya, denger artis pisah gini. Apalagi yang udah punya anak, sebagus-bagusnya komunikasi, sebagus-bagusnya orang tua fasilitasi, anak itu akan tetap cari unlucky-nya dia itu di mana gitu. Jadi stop bilang mereka cerai demi anak, please jangan egois. Bapak ibu itu harus dua-duanya sama-sama saling-saling berubah demi anak juga. Jadi gimana tanggapan kalian? Masihkah kalian mau dan tertarik menikah sama bule yang udah lama tinggal di Indonesia, khususnya Bali? Drop komen kalian di kolom komentar seperti biasa. Ciao ciao.